Sepertinya akhir-akhir ini aku benar-benar terlalu tegang, kata Rong berbulu hitam saat bibirnya bergerak sedikit. Hehe, kita bisa tenang sekarang setelah itu, kata Rong berbulu putih sambil tersenyum, nampaknya sama sekali tidak terganggu oleh tindakan mendadak rekannya itu. Rong berbulu hitam mengangguk sebelum menutup matanya, dan Rong berbulu putih melakukan hal yang sama setelah menyapu pandangannya melalui lorong di depan untuk terakhir kalinya. Jadi, Han Li lewat diam-diam di antara mereka, dan tak satu pun dari mereka membuka mata saat Han Li berjalan melalui pintu biru besar. Baru saat itulah dia benar-benar menghela nafas lega. Sangat beruntung bahwa makhluk Rong telah melepaskan serangan fisik yang tidak efektif terhadap tubuhnya saat ini. Jika dia menggunakan serangan sihir sebagai gantinya, bahkan bola api yang paling sederhana pun akan memaksanya untuk mengungkapkan dirinya. Setelah melewati pintu biru, Han Li melewati lorong sebelum menghilang di tikungan. Gua rahasia ini benar-benar mahakarya arsitektur. Ada banyak lorong dengan ukuran berbeda yang menyebar seperti sarang laba-laba, dan sebagian besar lorong ini terbentuk secara alami. Karena itu, tempat ini seperti labirin yang membingungkan bagi mereka yang baru pertama kali menjelajahinya. Syukurlah, Han Li memiliki peta gua rahasia yang diberikan lelaki tua itu kepadanya, jadi dia tahu persis jalan mana yang harus diambil. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sampai di depan gua alami. Ini adalah gua yang berukuran lebih dari 300 kaki dengan dinding batu putih samar di satu sisi. Ada deretan rune emas yang diukir di atas dinding batu, yang semuanya berkilauan dengan cahaya spiritual misterius. Hati Han Li tiba-tiba tersentak saat melihat ini, dan dia menyapu pandangannya melalui gua untuk menemukan bahwa ada seorang Rong yang mengenakan topi bambu kerucut duduk di depan wajah batu. Dia memasang ekspresi kontemplatif di wajahnya, dan dia sepertinya sedang memeriksa teks di dinding batu. Ini agak merepotkan Han Li. Teks di dinding batu tidak diragukan lagi adalah tujuan perjalanannya, tetapi jika dia ingin menggunakan teknik rahasia untuk meniru teks ini, tidak mungkin dia tidak memperingatkan makhluk Rong ini. Han Li berdiri diam di pintu masuk gua dengan alis berkerut erat dalam kontemplasi. Sementara itu, makhluk Rong sedang menilai dinding batu dengan saksama sambil membuat isyarat tangan dari waktu ke waktu, tampaknya benar-benar tenggelam dalam upaya menguraikan teks di dinding. Han Li akhirnya membuat keputusan setelah melihat ini. Dia perlahan-lahan melayang menuju makhluk Rong ini, dan dalam sekejap mata, dia hanya berjarak 40 hingga 50 kaki dan terus mendekat. Namun, makhluk Rong masih sama sekali tidak menyadari kehadirannya, jelas terbenam dalam teks di dinding. Han Li sangat gembira melihat ini, dan ketika dia kurang dari 20 kaki dari Rong ini, dia akhirnya bertindak. Cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan dia tiba-tiba menampakkan dirinya sebelum mengangkat tangan untuk meluncurkan gunung hitam kecil yang diselimuti cahaya abu-abu. Pada saat yang sama, tubuh emasnya muncul di belakangnya dalam sekejap, dan keenam lengan emasnya didorong ke arah Rong secara bersamaan. Makhluk Rong langsung tersentak keluar dari keadaan imersifnya, dan lampu hijau berkedip dari tubuhnya saat dia mencoba untuk melepaskan semacam teknik rahasia untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, hampir di saat yang sama, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari 6 tangan emas, dan semburan kekuatan besar yang tak terlihat meletus dari masing-masing tangan. Rong merasakan udara mengencang di sekelilingnya, dan dia benar-benar tidak bisa bergerak sebanyak satu jari pun. Bahkan sirkulasi kekuatan sihir di dalam tubuhnya menjadi sangat lamban. Sementara itu, gunung hitam kecil meluas di atas kepalanya sebelum melepaskan hamparan luas cahaya abu-abu, serta tanda perak yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi kaget dan marah muncul di wajah makhluk Rong, dan dia segera membuat keputusan, menarik napas dalam-dalam sebelum melepaskan teriakan panjang. Dia mengabaikan keselamatannya sendiri untuk memperingatkan semua saudaranya yang lain di dalam gua. Namun, gelombang suara tidak dapat melarikan diri dari cahaya abu-abu di sekitarnya, dan hatinya segera tenggelam saat melihat ini. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal lain, seutas benang emas tiba-tiba muncul dari masing-masing 6 pohon emas, dan benang itu dengan cepat mengikatnya menjadi kepompong yang rapat. Pada saat yang sama,
rune perak yang meletus dari Extreme Essential Fuset Mountain membentuk formasi cahaya perak berkilauan yang turun dari atas. Suara gedebuk terdengar, dan formasi cahaya menghilang bersama dengan makhluk rong, seolah-olah dia tidak pernah berada di sini sejak awal. Jika seseorang melepaskan kemampuan mata yang kuat yang memungkinkan mereka untuk melihat ke dalam gunung yang digabungkan SS Extreme, mereka akan menemukan bahwa makhluk rong terbaring tak sadarkan diri di perut gunung. Tidak hanya tubuhnya diikat erat oleh benang emas, lapisan rune perak telah ditempelkan di seluruh jiwa yang baru lahir di dalam tubuhnya, dan itu juga telah dipaksa ke dalam keadaan tidak sadar. Dari saat Han Li menampakkan dirinya hingga saat Rong ditarik ke gunung esensi yang digabungkan ekstrim, hanya rentang beberapa napas yang berlalu. Baik tubuh emas dan gunung yang menyatu dengan esensi ekstrim telah menyerang dengan cara yang benar-benar sunyi dan juga fluktuasi tekanan spiritual mereka diminimalkan ke titik serendah mungkin. Dengan demikian, selama tidak ada orang ketiga di dalam gua, tidak ada yang dapat menemukan bahwa makhluk di puncak tahap tempering tata ruang baru saja ditangkap hidup-hidup. Han Li menghela nafas lega setelah berhasil menenangkan makhluk rong ini. Untung dia satu-satunya rong yang ada di sini, dan perhatiannya sepenuhnya terfokus pada teks segelemas di dinding. Kalau tidak, pasti tidak akan mudah baginya untuk berhasil. Jika kedua makhluk rong di luar itu mendeteksi kehadirannya, tidak mungkin dia bisa menangkap mereka hidup-hidup, dia akan dipaksa untuk membunuh mereka. Selama rong ini tidak terbunuh, teman-temannya kemungkinan besar tidak akan dapat mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Kemampuan spasial untuk menarik makhluk ini adalah sesuatu yang telah dicapai oleh Gunung Gabungan SS Surgawi setelah disempurnakan menjadi Gunung Gabungan SS Ekstrim. Jika dia benar-benar menyempurnakan kelima gunung ekstrim, kemampuan ini akan menjadi sangat kuat, dan gunung bahkan akan mampu menggambar di seluruh lautan. Meskipun saat ini dia hanya memiliki satu gunung ekstrim, gunung itu masih sangat kuat, dan hampir mustahil bagi rong itu untuk melarikan diri. Han Li tidak ragu lagi setelah ini, menyimpan tubuh emas dan gunung hitam sebelum segera menyapu lengan baju di udara. Sebuah cincin hitam terbang keluar dari dalam sebelum melepaskan semburan cahaya biru yang menyapu ke bawah. Cahaya spiritual menyala, dan cahaya keemasan samar terpancar dari dinding batu. Namun, itu tetap sepenuhnya diam dan menolak untuk ditarik ke dalam gelang penyimpanan. Han Li mengangkat pandangan samar, tapi dia tidak terlalu terkejut melihat ini. Jika semudah itu mengambil item ini, maka tidak akan bertahan lama di sini. Dia hanya mencoba menarik ke dalam gelang penyimpanan kalau itu berhasil. Cahaya putih menyala, dan selip giok seukuran telapak tangan muncul dari gelang hitam sebelum melayang di depan dinding batu. Dia membuat segel tangan sebelum dengan cepat mengarahkan jarinya ke selip giok, dan itu segera melepaskan semburan cahaya perak yang menutupi seluruh dinding batu. Detik berikutnya, rune emas di dinding batu melengkung dan berputar, dan itu adalah jika mereka muncul dalam cahaya perak. Segera setelah itu, bola cahaya keemasan terbang keluar dari dinding batu sebelum menghilang ke selip giok. Beberapa saat kemudian, semua bola cahaya emas telah menghilang ke selip giok, dan Han Li tiba-tiba menarik segel tangannya. Cahaya perak segera melintas dari selip giok, dan itu jatuh ke genggamannya sebagai bola cahaya putih. Han Li memegang selip giok dan menyuntikkan rasa spiritualnya ke dalamnya, di mana senyum tipis muncul di wajahnya. Isi selip giok memang identik dengan rune emas di dinding batu. Dia dengan hati-hati menyimpan gelang penyimpanan dan selip giok sebelum membalikan tangannya untuk mengungkapkan jimat ungu, yang dia tempelkan ke tubuhnya sendiri lagi. Cahaya ungu menyala, dan tubuh Han Li memasuki keadaan tidak penting lagi. Dengan demikian, Han Li terus melintasi gua rahasia dan menemukan 3 dinding batu lagi dengan teks segelemas tertulis di atasnya. Hanya satu dari dinding batu yang dijaga oleh makhluk rong, sedangkan 2 lainnya tidak dijaga. Ini membuat pekerjaan Han Li jauh lebih mudah, dan dia menyelinap di rong lain sebelum menariknya ke gunung ekstrim yang digabungkan SS juga. Dengan demikian, 3 bagian lagi dari seni kultivasi direplikasi ke dalam selip giok yang sama, dan menurut penjelasan di peta yang telah diberikan kepadanya oleh lelaki tua itu, hanya ada 1 bagian dari seni kultivasi yang tersisa. Namun, Han Li menjadi lebih berhati-hati di sini daripada membiarkan dirinya menjadi berpuas diri.
Dia belum bertemu banyak makhluk rong, jadi kemungkinan besar mereka semua berkumpul di gua terakhir. Menurut informasi yang dia dengar sebelumnya, hanya batasan yang menjaga bagian akhir dari seni kultivasi yang belum dilanggar, jadi tidak heran jika semua orang berkumpul di sana. Dengan pemikiran itu, Han Li mendapati dirinya berada di persimpangan jalan. Ini adalah area yang harus dia lewati dalam perjalanan ke gua terakhir itu. Han Li melihat sekeliling saat dia membelai dagunya, lalu tiba-tiba mengangkat tangan, dan lebih dari 100 bendera formasi melonjak dari lengan bajunya dalam hiruk-pikuk. Ini adalah seperangkat alat formasi terkuatnya, dan bahkan mampu menjebak spatial tempering stage untuk sementara waktu. Selain itu, dia juga mengeluarkan salah satu dari 9 istana surgawi jimatnya, dan proyeksi istana besar muncul sesaat sebelum menghilang di atas formasi. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki jimat ini sangat langka, tetapi dia berhasil membeli beberapa di Cloud City, dan dengan demikian dapat memperbaiki 2 jimat lagi. Jadi, bahkan jika makhluk rong di luar diberitahu tentang apa yang terjadi di dalam gua, mereka akan terjebak oleh 2 batasan ini untuk beberapa saat sebelum mereka dapat mencapai Han Li. Setelah melakukan semua ini, Han Li mengangguk dengan ekspresi senang di wajahnya sebelum meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, di mana cahaya keemasan menyala, dan tubuh emas muncul di belakangnya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola ki hitam yang menghilang ke tubuh emas. Pergilah, Han Li menginstruksikan tanpa ragu-ragu. Ekspresi ganas muncul di salah satu wajah tubuh emas itu, dan tiba-tiba menghilang ke udara tipis dengan care seperti hantu. Han Li kemudian menjentikan jarinya untuk mengirim bola api perak dan sepasang jimat perak terbang dari lengan bajunya. Mereka berubah menjadi Fire Raven perak dan 2 sosok perak samar, masing-masing, lalu juga lenyap ke tanah di depannya. Setelah itu, Han Li membuat segel tangan untuk memanggil sosok putih, yang berubah menjadi wanita berkulit putih yang juga menghilang ke ruang terdekat. Akhirnya, dia mengeluarkan jimat gaib zenit tingginya lagi, dan tanda perak menyala saat dia memudar menjadi ketiadaan. Tubuhnya yang tidak kuat dengan cepat terbang menuju lorong tertentu dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi, dan setelah mengambil beberapa putaran, sebuah gua batu putih akhirnya muncul di depan. Ada 4 aura samar yang berasal dari dalam gua, dan Han Li menyipitkan matanya saat dia terus melayang ke depan. Beberapa saat kemudian, dia mencapai pintu masuk gua dan menyapu pandangannya melalui bagian dalamnya. Gua ini berukuran lebih dari 1000 kaki, yang jauh lebih besar dari semua gua lainnya, dan itu menyerupai alun-alun kecil. Di tengah alun-alun ada penghalang cahaya perak semi bola, di dalamnya ada dinding batu lain yang memiliki teks segel emas tertulis di permukaannya. Ada seorang rong sedang duduk dengan kaki bersilang di setiap sudut alun-alun, dan beberapa dari mereka menunduk dalam kontemplasi, sementara yang lain menatap tajam ke penghalang cahaya perak. Namun, yang paling menarik perhatian Han Li adalah sosok rong yang tinggi dan lebar dengan mata tertutup dan tangannya bertumpu pada lutut. Makhluk rong ini mengenakan satu set jubah abu-abu biasa, tapi ada pisau besar yang diikatkan di punggungnya. Seluruh bilahnya terbungkus kulit binatang kuning, dengan hanya gagang hitam yang tebal dan panjang, derajat-derajat, yang terlihat. Seluruh bilahnya tampaknya jauh lebih tinggi daripada rong itu sendiri, dan itu sangat menarik perhatian. Yang paling menarik perhatian Han Li adalah lapisan cahaya merah samar yang hampir substansial yang berasal dari tubuh makhluk rong. Ini adalah lapisan ki yang sangat padat. 3 makhluk rong lainnya terdiri dari seorang pria muda dalam setelan baju besi kulit, serta seorang pria tua dan seorang wanita tua. Keempat makhluk rong ini juga memiliki bulu di sekujur tubuh mereka seperti saudara mereka, tetapi mereka memiliki kepala yang identik dengan manusia normal. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan dia segera melayang ke arah pria jangkung dan lebar tanpa ragu-ragu. Sangat jelas bahwa rong ini jauh lebih kuat daripada 3 lainnya, jadi dia akan mengejutkan pria ini dan membunuhnya dengan cepat sebelum menghadapi 3 lawan yang tidak terlalu merepotkan. Tubuhnya yang tidak kuat melayang diam-diam di udara, dan dia segera berada kurang dari 200 kaki dari targetnya. Rong terus duduk diam, sama sekali tidak menyadari bahwa ancaman besar sedang mendekat. Kekuatan sihir Han Li sudah mulai beredar di dalam tubuhnya, namun pada saat ini, pergantian peristiwa yang tak terduga terjadi.
Ketika Han Li hanya berjarak lebih dari 100 kaki dari makhluk rong, dan pedang raksasa di punggungnya tiba-tiba mengeluarkan suara dering samar. Suaranya tidak terlalu keras, tapi tempat ini benar-benar sunyi, jadi segera mengingatkan semua orang. Hati ketiga makhluk rong lainnya tersentak saat mereka berbalik ke arah rekan mereka secara bersamaan. Pria jangkung dan lebar itu juga tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya kuning yang menusuk melintas di pupil matanya saat tangannya melesat seperti kilat sebelum membuat gerakan menyambar. Detik berikutnya, pedang raksasa itu entah bagaimana berakhir di genggamannya, dan lapisan kulit binatang itu tercabik-cabik. Pedang raksasa itu kemudian berubah menjadi embusan angin hitam kencang yang melonjak ke depan dalam hiruk-pikuk. Ledakan gemuruh yang keras terdengar tanpa henti dari dalam angin hitam, dan garis besar binatang buas bisa dibuat dalam embusan angin. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat melihat ini. Dia telah menemukan harta karun yang sangat langka yang bisa mengingatkan pemiliknya akan bahaya, dan kemungkinan besar itu adalah harta karun di Chao Tich Myriad Spirit Roll. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, dan dia mengangkat kedua lengannya sekaligus. Seorang penguasa perak tiba-tiba muncul di salah satu tangannya, dan dia mengayunkannya ke arah hembusan angin hitam yang mendekat. Proyeksi penggaris yang tak terhitung jumlahnya meletus dalam hiruk-pikuk sebelum berkumpul untuk membentuk proyeksi penggaris besar di tengah kilatan cahaya perak. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat cahaya perak dan angin hitam meledak bersamaan. Penguasa perak bentrok dengan pedang raksasa, dan tanda di permukaannya berkedip dengan hebat saat tekanan spiritual yang mencengangkan dilepaskan. Suara dering yang terus-menerus bisa terdengar, dan kedua harta itu tampak serasi. Sementara itu, Han Li dengan lembut mendorong telapak tangannya yang lain ke udara, dan gunung hitam kecil muncul sebelum menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas kepala makhluk rong, dan gunung hitam yang tingginya sekitar 10 kaki jatuh dari atas. Teriakan sedikit terkejut terdengar ketika ekspresi yang sedikit khawatir akhirnya muncul di wajah makhluk rong, tapi dia kemudian dengan cepat memasang cibiran menghina saat dia membuat segel tangan, di mana lapisan ki mengerikan berwarna merah tua muncul di seluruh tubuhnya. Ki yang mengerikan meletus ke langit sebelum membentuk tangan merah besar yang mendorong langsung ke atas menuju gunung hitam. Suara gedebuk terdengar saat tangan bersentuhan dengan bagian bawah gunung, dan yang pertama segera mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Cukup jelas bahwa gunung yang menyatu dengan SS ekstrim jauh lebih berat dari yang diharapkan Rong. Ekspresinya sedikit berubah saat dia tiba-tiba bangkit, lalu segera meluncurkan pukulan kuat ke atas. Pilar cahaya merah muncul dari tinjunya sebelum menghilang ke tangan merah besar untuk mendukungnya. Cahaya merah tua segera berputar di sekitar tangan besar itu saat membengkak hingga beberapa kali ukuran aslinya, dan bunga teratai merah muncul di masing-masing dari 5 ujung jarinya. 5 bunga teratai berputar di tempat, melepaskan rune yang tak terhitung jumlahnya yang bekerja bersama dengan tangan besar, dan kekuatan gabungan mereka benar-benar berhasil menjaga gunung hitam di teluk. Cahaya biru melintas di mata Hon Li saat melihat ini, dan petir keras terdengar di belakangnya saat sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya, dan petir lain terdengar saat dia menghilang di tempat. Murid makhluk Rong berkontraksi saat melihat ini, dan dia segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya keemasan, yang menghilang dalam sekejap sekitar 10 kaki di depan makhluk Rong. Ledakan tumpul terdengar, dan Hon Li tersandung dari udara tipis. Ada api 5 warna menyala di sekitar tangan putih bersihnya, yang saat ini terkunci erat di sekitar ular emas kecil dengan sayap di punggungnya. Ular itu menjentikan lidah bercabang dan menggeliat tak henti-hentinya, berusaha melepaskan diri, tapi Han Li hanya mendengus dengan dingin saat api 5 warna meningkat secara drastis dalam kecerahan. Pandangan ngeri melintas di mata ular emas itu, dan pada saat berikutnya, lapisan es tiba-tiba muncul di atas tubuhnya, mengubahnya menjadi patung es 5 warna. Setelah peningkatan basis kultivasinya yang drastis, api glasial 5 warna secara alami juga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia menggosok kedua tangannya tanpa ragu-ragu, melepaskan busur petir keemasan dari telapak tangannya di tengah petir yang keras. Akibatnya,
patung es itu langsung hancur, dan ular emas itu hancur menjadi titik cahaya spiritual. Ekspresi terkejut dan marah muncul di wajah makhluk rong itu. Roh penghilang kekosongan ini adalah sesuatu yang telah dia pelihara selama bertahun-tahun, dan tidak hanya memiliki kemampuan bawaan yang kuat untuk menembus ruang, tubuhnya juga sangat tegas, sehingga sangat sulit bagi harta untuk melukainya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan ditangkap dan dihancurkan dengan mudah oleh lawan ini. Raungan amarah yang menggelegar terdengar saat Rong sedang membuat gerakan mencengkeram dengan satu tangan, di mana mangkuk bundar tiba-tiba muncul di genggamannya. Permukaan mangkuk dipenuhi dengan simbol-simbol rumit dan memancarkan cahaya merah redup, dan ujungnya sangat tajam. Dia menjentikan pergelangan tangannya untuk mengirim mangkuk itu terbang di udara, dan itu berubah menjadi bilah merah yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur langsung ke arah Hon Li. Tampilan aneh muncul di wajah Hon Li saat melihat bilah merah ini, dan dia membuat segel tangan daripada mengambil tindakan mengelak. Black Ki berputar-putar di seluruh tubuhnya, dan baju besi hitam muncul. Begitu cahaya merah mencapai jarak 10 kaki dari Hon Li, itu dihentikan dengan dingin di jalurnya oleh lapisan rune hitam yang dilepaskan oleh baju zirah. Hon Li memanfaatkan kesempatan ini untuk mengepakkan sayapnya, di mana dia menghilang lagi sebagai busur petir putih dan biru. Rong itu mengenakan ekspresi kemarahan yang menggelegar di wajahnya saat ki yang mengerikan meletus di sekelilingnya sebelum langsung membentuk bunga teratai merah besar yang membungkus seluruh tubuhnya. Pada titik ini, dia sudah menyadari bahwa lawannya jauh dari makhluk panggung tempering tata ruang biasa, dan dia menoleh ke teman-temannya dengan ekspresi sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa mereka belum turun tangan untuk membantunya. Alhasil, ia disambut oleh pemandangan 3 makhluk rong lainnya yang sedang bertarung melawan sosok putih dan 2 sosok perak samar yang tiba-tiba muncul. Ketiga makhluk rong jelas mendominasi lawan mereka, tetapi mereka masih tidak dapat membebaskan diri dari pertempuran mereka dalam waktu dekat. Sosok putih dan perak secara alami tidak lain adalah boneka hidup Hon Li, serta wayang kulit yang dimanifestasikan oleh 2 jimat asal armornya. Mengikuti perkembangan Hon Li ke tahap tempering spasial akhir, wayang kulit yang dimanifestasikan oleh jimat juga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan itulah mengapa mereka mampu menahan 2 dari makhluk tahap tempering tata ruang akhir. Jika tidak, wayang kulit di masa lalu kemungkinan besar akan dihancurkan oleh lawan yang begitu kuat. Adapun Dol, itu memegang kipas biru yang darinya bola cahaya biru dilepaskan dalam rentetan tanpa henti. Sementara itu, tangannya yang lain menjentikan benang ki glasial tanpa henti ke arah pemuda itu, membuatnya tidak dapat membantu makhluk rong yang telah diserang oleh Hon Li. Makhluk rong yang menghadapi Hon Li cukup terkejut dengan kejadian ini, namun sebelum dia sempat memikirkan hal lain, fluktuasi spasial meletus di atas kepalanya, dan Hon Li tiba-tiba muncul di atas gunung hitam kecil sebelum dengan lembut menginjak sebuah kaki ke atasnya. Gunung itu meluas secara drastis di tengah kilatan cahaya abu-abu, membengkak hingga lebih dari 100 kaki sebelum menghancurkan tangan merah besar di bawah di tengah ledakan yang bergema. Gunung hitam itu kemudian runtuh dari atas, dan ekspresi makhluk rong sedikit berubah saat dia segera membalikan tangannya. Dengan melakukan itu, dia memanggil kapak perak kecil yang panjangnya beberapa inci di tengah kilatan cahaya spiritual, lalu melemparkan kapak itu ke atas. Sebuah dentuman tumpul terdengar saat kapak raksasa yang berukuran beberapa puluh kaki muncul dari dalam cahaya perak yang berkedip sebelum jatuh ke arah gunung hitam seperti kilat. Murid Hon Li berkontraksi saat dia membuat segel tangan, dan gunung yang menyatu dengan esensi ekstrim kabur sebelum tiba-tiba menghilang. Dengan demikian, kapak raksasa itu tidak mengenai apa-apa selain udara kosong. Segera setelah itu Hon Li dan gunung hitam muncul kembali di atas kepala makhluk rong sebelum jatuh ke bawah tanpa ragu-ragu. Ekspresi makhluk rong berubah secara drastis, dan cukup jelas bahwa dia tidak mengantisipasi bahwa gunung sebesar itu bisa masuk dan keluar dari ruang angkasa secara instan. Dalam situasi yang mengerikan ini, dia melepaskan raungan keras, dan kelopak bunga teratai merah di sekelilingnya berkumpul untuk membentuk penghalang cahaya merah padat yang tebalnya 7 lapis. Pada saat yang sama, rong diletakkan di atas kepalanya sendiri,
dan semburan ki yang mengerikan muncul dari kepalanya sebelum berubah menjadi harimau merah raksasa yang ganas yang menerkam dengan keras ke bagian bawah gunung. Gunung hitam terus turun di tengah ledakan gemuruh yang membosankan, dan harimau raksasa itu dihancurkan segera setelah keduanya bentrok satu sama lain. Gunung itu kemudian jatuh ke penghalang cahaya merah, dan serangkaian suara retak terdengar secara berurutan dari yang terakhir. 5 lapisan penghalang cahaya hancur dalam sekejap, dan lapisan ke-6 baru saja berhasil menahan momentum penurunan gunung Neses ekstrim, tetapi itu bergetar hebat, jelas berjuang melawan beban gunung yang sangat besar. Pandangan ganas muncul di wajah makhluk rong saat dia membuat gerakan meraih kapak raksasa di atas. Kapak perak besar berputar sebelum jatuh ke bawah sebagai pilar petir yang tebal, meluncur langsung ke arah Hon Li. Kelopak mata Hon Li bergerak sedikit, tapi dia tidak berusaha untuk mengelak. Tiba-tiba, bola api perak seukuran kepala muncul dari ruang terdekat, lalu menyambar petir yang dibentuk oleh kapak raksasa dalam sekejap dengan akurasi yang tepat. Keduanya bentrok di tengah ledakan keras, dan kapak raksasa segera dipaksa kembali ke bentuk aslinya sebelum dibanjiri oleh api perak yang menghanguskan. Hati makhluk rong tersentak kaget saat melihat ini, dan sebelum dia sempat bereaksi, ruang di belakangnya tiba-tiba berputar dan melengkung. Proyeksi emas besar dengan 3 kepala dan 6 lengan kemudian muncul dari udara tipis, dan ada bola cahaya keemasan yang berputar tanpa henti di atas masing-masing dari 6 telapak tangannya. Ini tidak lain adalah tubuh emas asal Han Li. Begitu muncul, 6 lengan berkumpul di depan dada tubuh emas, dan 6 bola cahaya langsung bergabung menjadi satu untuk membentuk pusaran emas seukuran kepala. Pada saat yang sama, 2 kepala tubuh emas itu menutup mata mereka bersamaan sebelum mengucapkan 2 jenis mantra berbeda yang saling tumpang tindih. Petir yang keras terdengar dari dalam pusaran bersama nyanyian Buddha yang samar, dan pusaran itu tiba-tiba membesar menjadi sekitar 10 kaki. Makhluk rong secara alami telah memperhatikan tubuh emas pada saat ini, dan ekspresinya berubah drastis saat dia buru-buru menyapu lengan baju di belakangnya. Sebuah hamparan luas dari benang merah tua segera muncul di belakangnya sebelum meluncur menuju tubuh emas secara bersamaan, menciptakan rentetan serangan yang cukup menghancurkan. Namun, semua benang merah tua menghilang satu demi satu saat mengenai tubuh emas, sedangkan tubuh emas itu sendiri tetap sama sekali tidak terluka. Tepat pada saat ini, semburan kekuatan yang sangat besar meletus dari dalam pusaran emas, dan Rong merasakan udara di sekitarnya menegang, di mana dia benar-benar tidak bisa bergerak. Arg! Rasa dingin menjalar ke tulang punggung makhluk Rong, dan dia mencoba menarik kembali pedang raksasa itu, yang masih terlibat dalam pertempuran sengit melawan penguasa perak. Namun, Han Li memberikan harum dingin sebagai tanggapan, dan penguasa perak tiba-tiba melepaskan proyeksi identik yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke arah pedang raksasa sebagai bola cahaya perak. Pedang raksasa itu memang sangat kuat, tapi tidak bisa lepas dari rentetan serangan yang begitu ganas dalam waktu singkat. Semburan kekuatan tak tertahankan yang sangat besar meletus di belakang makhluk Rong, dan dia ditarik ke pusaran raksasa di belakangnya seperti anak panah yang melaju kencang. Jeritan mengerikan terdengar, diikuti oleh ledakan yang menghancurkan bumi, dan pusaran emas bergetar sedikit sebelum aura Rong benar-benar menghilang. Tubuh emas menghentikan nyanyiannya sebelum mengarahkan jarinya ke pusaran besar, dan cahaya spiritual berkedip saat pusaran itu dengan cepat menyusut ke ukuran aslinya, lalu memudar menjadi ketiadaan dalam sekejap. Pada saat ini, pedang hitam raksasa, yang telah kehilangan pemiliknya, melepaskan tangisan kesedihan saat tiba-tiba berubah menjadi wirm hitam. Wirm hitam meledakkan awan ki hitam dengan cara yang hiruk-pikuk, merobek lubang melalui rentetan proyeksi penguasa perak sebelum mencoba melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, Han Li tampaknya telah mengantisipasi hal ini jauh sebelumnya, dan dia mengepakkan sayapnya di tengah guntur yang keras sebelum dia langsung muncul di atas pedang hitam dengan cara seperti hantu. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru, di dalamnya ada kuali biru mini. Han Li dengan cepat menunjuk ke arah kuali kecil, dan tutupnya terbang dengan sendirinya sebelum suara mendengung keras terdengar dari dalam. Benang biru yang tak terhitung jumlahnya meletus sebelum mengikat erat wirm hitam, diikuti oleh Han Li segera menepuk kuali kecil.
Dentang tajam terdengar, dan benang biru tiba-tiba mengencang di sekitar Wirm hitam, memaksanya kembali ke bentuk pedang raksasa di tengah kilatan cahaya biru yang cemerlang. Han Li membuat segel tangan, dan benang biru menarik pedang besar itu ke dalam kuali, yang kembali menjadi bola cahaya biru. Han Li mengayunkan lengan baju ke arah bola cahaya biru, dan bola itu menghilang dalam sekejap. Baru setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain untuk memeriksa sisa medan perang. Kapak perak raksasa telah dilebur menjadi bola cairan perak oleh roh yang melanda api surgawi, dan itu hampir dimakan sepenuhnya oleh api. Adapun 3 makhluk rong lainnya, mereka secara alami telah memperhatikan bahwa rekan mereka telah dibunuh oleh Han Li. Mereka bertiga ngeri dengan perkembangan ini, dan mereka meninggalkan lawan mereka hampir pada saat yang sama sebelum melarikan diri dari tempat kejadian sebagai seberkas cahaya. Teman almarhum mereka adalah yang paling kuat di antara mereka, dan fakta bahwa Han Li telah membunuhnya dalam waktu yang begitu singkat berarti bahwa dia pasti terlalu kuat untuk mereka lawan bertiga. Mereka hanya akan memiliki kesempatan jika mereka dapat dipertemukan kembali dengan semua rekan mereka yang lain. Namun, Han Li jelas tidak akan membiarkan mereka kabur. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia mengepakkan sayapnya sebelum menghilang ke udara tipis sebagai benang cahaya biru dan putih. Tubuh emas itu melangkah maju dan tiba-tiba menghilang di tempat, sementara 2 wayang kulit dan Dol juga berangkat mengejar. Beberapa saat kemudian, ratapan kesedihan pemuda itu terdengar dari luar gua, dan auranya adalah yang pertama menghilang. Segera setelah itu, serangkaian ledakan dan raungan amarah terdengar, dan tidak lama setelah itu, pria dan wanita tua itu juga jatuh di tengah tangisan yang mengerikan. Semuanya terdiam setelah itu. Setelah sekitar 10 menit berlalu, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari persimpangan jalan yang jauh dari gua, dan suara pertempuran dilanjutkan. Setelah jangka waktu yang tidak ditentukan, semuanya menjadi sunyi lagi. Cahaya biru menyala di luar gua, dan Han Li melangkah tanpa ekspresi sebelum segera mengarahkan pandangannya ke penghalang cahaya perak di dalam gua. Dia telah membunuh ketiga makhluk rong itu dengan tubuh dan boneka emasnya, lalu segera bergegas ke persimpangan jalan tempat dia mengatur formasi. Seperti yang diharapkan, 4 makhluk rong lainnya telah terperangkap dalam 9 istana surgawi jimat dan pembatasan, dan Han Li segera melibatkan mereka dalam pertempuran. Hasil dari pertempuran itu agak tidak terduga baginya. Dia mampu membunuh 3 makhluk rong secara berurutan, tetapi rong berbulu hitam terakhir tiba-tiba melepaskan teknik rahasia aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya, meledakkan tubuh fisiknya untuk menerobos batasan sebelum melarikan diri sebagai aselusin atau lebih garis cahaya merah. Meskipun sebagian besar garis cahaya merah diburu oleh Han Li, ada 2 yang telah lolos terlalu jauh bahkan untuk indera spiritual dan mata rohnya untuk dilacak, jadi dia hanya bisa membiarkannya pergi. Namun, meskipun Rong telah selamat, dia tidak lebih dari hanya 2 fragmen jiwa tanpa tubuh fisik, jadi kemungkinan besar dia hanya akan diburu sebagai mangsa oleh beberapa binatang kuat di alam ini. Han Li tidak berniat tinggal di sini lebih lama dari yang seharusnya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah mematahkan batasan terakhir ini untuk mendapatkan bagian akhir dari busur budidaya, lalu segera berangkat dari tempat ini. Akan tetapi, bahkan selusin atau lebih makhluk rong telah dibuat bingung oleh batasan ini, jadi dia tidak begitu yakin apakah dia akan dapat melanggarnya. Han Li menyipitkan matanya, dan cahaya biru melintas di pupil matanya saat dia perlahan menuju ke penghalang cahaya. Pembatasan ini benar-benar tampak sangat istimewa. Permukaannya tampak berkilauan dengan cahaya perak, namun setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada rune dari semua warna yang melayang di dalam penghalang cahaya. Selain itu, penghalang itu sendiri juga sangat padat, namun tetap transparan sepenuhnya. Namun, hanya karena makhluk rong tidak dapat secara paksa melanggar batasan ini tidak berarti bahwa dia juga tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Alisnya sedikit berkerut, dan dia tiba-tiba menjentikan jarinya untuk mengirim seberkas pedang biru ki terbang dari lengan bajunya, yang kemudian menghantam penghalang cahaya. Pedang ki langsung dipukul mundur dengan dentang yang tajam sementara penghalang cahaya tetap sama sekali tidak terluka. Han Li tidak terlalu terkejut melihat ini,
dan dia segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak. The Spirit Engulfing Heavenly Flames meledak di permukaan penghalang cahaya di tengah dentuman yang tumpul, tetapi itu juga tidak bisa melakukan apa-apa. Dia kemudian memanggil penggaris peraknya dan melepaskan proyeksi penggaris yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke penghalang cahaya. Karena itu, dia mencoba banyak jenis harta dan kemampuan secara berurutan, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menggores penghalang cahaya perak. Setelah periode kontemplasi yang lama, dia bahkan membuat keputusan untuk memiliki tubuh emasnya menggunakan segmen pedang surgawi yang mendalam lagi, tetapi hasil dari itu membuatnya benar-benar menyerah untuk mencoba menghancurkan formasi ini melalui kekerasan. Seperti yang diharapkan, penghalang cahaya perak tidak dapat menahan kekuatan hukum yang dilepaskan oleh harta karun surgawi yang mendalam, tetapi pada saat retakan mulai muncul di permukaannya, retakan juga muncul di dinding batu yang terlindung di dalamnya. Han Li segera mendapat ketakutan besar oleh ini, dan dia buru-buru menarik serangan dari segmen pedang surgawi yang mendalam, menderita serangan balik yang hampir merusak esensi aslinya sebagai akibatnya. Karena itu, dia juga mengesampingkan rencana untuk menggunakan Gold Devouring Beetle pada penghalang cahaya dan duduk dengan menyilangkan kaki untuk memeriksa penghalang cahaya dan tanda berkedip di permukaannya. Syukurlah, Han Li cukup mahir dalam seni bentukan sendiri, dan dia juga telah mendengar dua makhluk rong di luar menyebutkan lencana glasial besar. Karena itu, setelah merenungkan situasi selama sehari semalam di dalam gua, dia akhirnya mengembangkan firasat bagaimana cara mematahkan batasan ini. Suara tawa gembira keluar dari mulut Han Li, dan dia bangkit sebelum menyapu lengan baju di udara untuk mengeluarkan bola cahaya keemasan dan perak. Bola cahaya berubah menjadi lencana kuno yang panjangnya sekitar setengah kaki sebelum melayang di udara dengan cara diam. Han Li menjentikan 10 jarinya dengan cepat, meluncurkan segel mantra dengan warna berbeda ke arah penghalang cahaya. Dengan setiap segel mantra yang lenyap ke dalam penghalang, cahaya perak akan berkedip dengan hebat, dan beberapa saat kemudian, penghalang cahaya mulai menyerupai sepanci air mendidih. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, lalu mulai berputar secara ritmis dan teratur sementara Han Li terus melemparkan segel mantra saat dia menilai penghalang dengan tatapan yang tidak berkedip. Tiba-tiba, dia mengeluarkan teriakan pelan sebelum mengangkat lengan baju, dan beberapa puluh bendera formasi meledak. Bendera berputar-putar di udara sebelum membentuk formasi aneh di atas penghalang cahaya. Semua bendera formasi mulai mengeluarkan suara berdengung, dan itu bergoyang dengan lembut saat melepaskan cahaya spiritual dengan warna berbeda. Han Li melepaskan teriakan rendah lainnya sebelum mengarahkan jarinya ke udara, dan cahaya spiritual terang yang memancar dari bendera formasi saling terkait, membentuk formasi cahaya yang sangat kompleks yang perlahan berputar di udara. Pergilah. Cahaya biru melintas di mata Han Li saat dia mengarahkan jari ke lencana glasial luas, dan itu bergetar sebelum menghilang ke bagian tertentu dari formasi cahaya sebagai seberkas cahaya keemasan dan perak. Detik berikutnya, aura aneh dilepaskan oleh formasi cahaya, diikuti semburan suara dering terdengar. Pilar cahaya keemasan dan perak meletus dari pusat formasi cahaya sebelum menabrak penghalang cahaya perak, dan penghalang cahaya yang sebelumnya tak tergoyahkan mulai mencair seperti salju di bawah terik matahari di tengah suara mendesis. Namun, beberapa saat kemudian, rune di sekitar penghalang cahaya melonjak dengan keras menuju pilar cahaya, menghentikan proses peleburan dan secara bertahap menebalkan penghalang cahaya lagi. Berbeda dengan frustrasi dengan ini, ekspresi gembira muncul di wajah Han Li. Dia menyapu gelang penyimpanannya dengan tangan, dan dua bola cahaya keemasan dan perak terbang di udara sebelum menampakkan diri sebagai dua lencana glasial besar lagi. Salah satu dari mereka secara alami adalah salah satu yang dia simpan untuk dirinya sendiri sementara yang lain diperoleh setelah mencari tubuh makhluk rong yang telah ditarik ke gunung ekstrim Essential Fuset miliknya. Banyak yang mengejutkan Han Li, orang yang telah memperbaiki lencana glasial luas dalam kelompok ini bukanlah rong yang memegang pedang raksasa, yang jelas merupakan yang paling kuat di antara mereka. Setelah Han Li menjarah semuanya mulai dari gelang penyimpanan dua makhluk rong yang ditahan di gunung ekstrim Essential Fuset miliknya, dia menggunakan api surgawi yang melanda roh untuk membakarnya menjadi abu.
Setelah dua lencana glasial besar ini muncul, mereka dijentikan oleh Hon Li dan juga bergidik sebelum menghilang ke dalam formasi cahaya di atas penghalang perak. Formasi cahaya bergetar hebat saat suara gemuruh keras terdengar, mengikuti pilar cahaya emas dan perak yang dilepaskannya menjadi 3 kali lebih tebal dari sebelumnya. Penghalang cahaya perak awalnya hampir tidak bisa menahannya sendiri, tetapi dalam menghadapi kekuatan yang begitu besar, semua rune yang berputar-putar di sekitarnya bergejolak dan mulai mencair lagi. Sekitar 10 menit kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi meletus tepat di depan mata Hon Li, dan penghalang cahaya perak akhirnya hancur, berkedip beberapa kali sebelum menghilang menjadi ketiadaan. Han Li sangat senang melihat ini, dan dia membuat segel tangan sebelum menunjuk ke formasi cahaya di atas. Suara gedebuk terdengar, dan formasi cahaya juga menghilang sebelum kembali ke serangkaian bendera formasi dan 3 lencana. Han Li kemudian menyapu lengan baju di udara untuk mengeluarkan semburan cahaya biru, yang langsung menyapu bendera dan lencana formasi. Setelah itu, dia menoleh ke teks emas di dinding batu, yang telah menjadi lebih jelas secara signifikan, dan bahkan dengan sifatnya yang teguh, dia tidak bisa membantu tetapi untuk sesaat dikuasai oleh kegembiraan. Setelah periode waktu yang tidak ditentukan, seberkas cahaya biru terbang keluar dari ngarai sebelum berputar-putar di udara. Garis cahaya biru kemudian tiba-tiba melepaskan gunung hitam, yang meluas ke ukuran yang sama seperti gunung asli dalam sekejap mata sebelum jatuh ke lembah. Beberapa ledakan yang menghancurkan bumi terdengar berturut-turut, dan diikuti rentetan pukulan kuat dari gunung hitam raksasa, seluruh ngarai runtuh beberapa ratus kaki, dan itu hampir telah diratakan menjadi ketiadaan. Cahaya biru memudar, dan Hon Li terungkap di atas. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi acuh tak acuh pada ngarai yang rata sebelum membuat gerakan meraih ke bawah dengan sikap acuh tak acuh. Gunung raksasa mengeluarkan suara gemuruh sebelum dengan cepat menyusut kembali, lalu menghilang dari lengan baju Hon Li sebagai seberkas cahaya hitam. Cahaya biru langit kemudian muncul kembali di sekitar tubuh Hon Li saat dia melanjutkan ke kejauhan. Sehari kemudian, seorang pria tua dan seorang wanita muda duduk di sebuah gunung subur yang terletak di sebuah pulau tak dikenal, dan mata mereka berdua terpejam dalam meditasi diam. Keduanya mengenakan ekspresi serius, dan salah satunya memiliki cahaya spiritual yang berkedip tanpa henti dari tubuhnya, sementara yang lain memiliki gumpalan ki putih dengan cepat menari di sekelilingnya. Tiba-tiba, ekspresi wanita itu sedikit bergerak, dan ki putih di sekelilingnya menghilang. Hampir pada saat yang sama, cahaya spiritual di sekitar tubuh lelaki tua itu memudar saat dia juga membuka matanya dengan ekspresi yang sedikit terkejut. Seseorang tampaknya datang ke sini. Mungkinkah rekan Taois Han? Wanita itu bergumam dengan ragu-ragu. Mungkin, tapi itu hanya kurang dari 2 hari sejak rekan Taois Han pergi, tentunya tidak akan mudah baginya untuk mengamankan seni kultivasi tidak peduli seberapa kuat dia. Lagi pula, ada lebih dari 10 makhluk roh dari sekaliber kita di sana, pria tua itu berkata dengan sikap tidak percaya. Aku tidak yakin apakah itu masalahnya, tapi kita akan segera tahu apakah itu rekan Taois Han atau bukan. Pria Ue mengangkat tangan untuk melemparkan sapu tangan putih, yang membentuk penghalang cahaya putih di sekujur tubuhnya. Dia kemudian menghilang bersama dengan penghalang cahaya dalam sekejap mata. Pria tua itu juga mengangguk sebelum membalikan tangannya untuk menghasilkan bendera biru, yang dialambaikan di udara, di mana dia juga menghilang di tengah kilatan cahaya biru. Jadi, seakan-akan tidak ada orang yang pernah berada di gunung ini sejak awal. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual berkelebat di kejauhan, dan seberkas cahaya biru muncul, meluncur langsung ke pulau. Cahaya biru berputar-putar sebelum mendarat di gunung yang rimbun, dan cahaya kemudian surut untuk mengungkapkan Hon Li. Dia melihat sekeliling dengan cahaya biru berkedip melalui matanya, di mana senyuman muncul di wajahnya. Ayo, sesama Taois, saya sudah mendapatkan seni kultivasi. Ini benar-benar kakak Han. Selamat, rekan Taois Han. 2 tangisan terkejut dan kegembiraan terdengar hampir bersamaan, diikuti oleh cahaya biru dan putih yang berkedip, dan pria tua dan pria Ue muncul kembali.
Keduanya memasang ekspresi gembira, dan suara pria UE bergetar sedikit karena tidak percaya saat dia bertanya, "Saudara Han, apakah kamu benar-benar telah mengamankan seluruh teknik pemurnian roh?" "Hehe, aku tidak akan berbohong tentang itu. Jika kamu tidak mempercayaiku, kamu bisa melihatnya sendiri." Han Li tersenyum sambil mengangkat tangan, dan slip giok biru ditembakkan. Peri Yue tersendat sedikit saat melihat ini, dan dia secara refleks mengangkat tangan untuk menangkap slip giok, di mana ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Dia benar-benar sangat terkejut bahwa Han Li bersedia memberinya seni kultivasi dengan mudah. Pria tua di sampingnya juga agak terkejut, tetapi Han Li hanya tersenyum dan mengabaikan ekspresi terkejut mereka, tidak berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Peri Yue menenangkan diri sebelum menyapu perasaan spiritualnya pada slip giok untuk memverifikasi bahwa tidak ada batasan yang ditempatkan di atasnya. "Baiklah, kalau begitu aku akan memeriksanya." Ekspresinya kembali normal saat dia menempelkan slip giok ke dahinya, dan mulai memeriksa isinya dengan hati-hati. Dia mengaku bisa membaca teks segel emas, dan sepertinya klaimnya itu benar. Beberapa saat kemudian, sedikit kontemplasi dan kegembiraan muncul di wajahnya, tetapi setelah sekitar 10 menit, ekspresinya menjadi jauh lebih serius dan bahkan sedikit bingung. Pria tua itu mengelus janggutnya dengan sikap kontemplatif saat melihat reaksinya. Setelah menghela nafas pelan, pria UE dengan lembut melepaskan slip giok dari dahinya sebelum senyum masa muncul di wajahnya. "Apakah ada yang salah, rekan Taois Yue? Mungkinkah seni kultivasi yang direkam di gua rahasia sebenarnya bukanlah teknik pemurnian roh?" Pria tua itu buru-buru bertanya. "Seni kultivasi itu nyata, dan ini memang teknik pemurnian roh, tetapi kondisi yang diperlukan untuk mengolahnya sangat ketat. Bagi mereka yang berada di alam jiwa seperti kita, hampir tidak ada orang yang bisa mengolahnya. Tapi sekali lagi, itu tidak mengherankan mengingat ini adalah teknik rahasia real immortal ray alam, jadi masuk akal jika itu tidak cocok untuk kita. Namun, slip giok hanya berisi paruh pertama dari seni budidaya, mungkin bagian kedua akan berisi beberapa solusi," kata Peri Yue di suara lambat saat dia menilai Han Li dengan tatapan penuh arti. Ekspresi pria tua itu berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia juga berbalik untuk menilai Han Li. Alis Han Li berkerut sedikit, tetapi ekspresinya segera kembali normal saat dia menjawab dengan tenang, "Memang, itu hanya paruh pertama dari seni kultivasi. Saya akan memberikan paruh kedua kepada Anda setelah Anda mengajari saya emas segel teks." "Apa pendapat Anda tentang pengaturan itu, sesama Taois?" Tanda petik ganda buka. "Haha, itu tidak masalah sama sekali. Kami berjanji akan mengajarimu teks segel emas sebagai ganti seni kultivasi ini. Namun, teks segel emas itu sangat rumit dan mendalam, dan itu hanya bisa diajarkan secara verbal. Jadi itu kemungkinan besar akan memakan waktu." Pria tua itu segera menyetujui. Peri Yue tersenyum setelah mendengar kondisi Han Li, dan dia juga menimpali, "Melihat saudara Han telah mengamankan seni kultivasi untuk kita, saya secara alami juga akan memenuhi akhir kesepakatan saya. Namun, tempat ini agak terlalu dekat dengan gua rahasia untuk kenyamanan, mari kita pergi ke tempat yang lebih aman sebelum kita mengajari saudara Han teks segel emas." Tanda petik ganda buka. "Kau benar, pria UE, ayo kita berangkat sekarang juga," jawab Han Li sambil tersenyum. Jadi, ketiganya mencapai konsensus, dan setelah diskusi singkat, mereka terbang ke kejauhan sebagai 3 pancaran cahaya. Pada hari kelima setelah trio Han Li pergi dari pulau itu, selusin makhluk rong muncul di udara di atas ngarai di kejauhan. Pemimpin mereka adalah makhluk rong berwajah manusia yang memiliki penampilan seperti pria tua, dan dia memiliki ekspresi kemarahan yang menggelegar di wajahnya saat dia melihat ke bawah ke ngarai, yang telah dihancurkan dengan tanah. Pada titik ini, trio Han Li bersembunyi di dalam gunung kecil yang tak terhitung banyaknya. Mereka telah membuat sebuah aula jauh di dalam perut gunung, dan mereka bertiga duduk di aula dengan kaki bersilang. Dengan indera spiritualnya yang sangat kuat, Han Li dapat belajar siang dan malam dari 2 guru dadakannya, dan dia menguasai teks segel emas hanya dalam waktu setengah bulan. Setelah memverifikasi bahwa tidak ada yang tersisa untuk dia pelajari, Han Li dengan senang hati menyerahkan paruh kedua dari teknik pemurnian roh,
dan pria tua serta pria US secara alami sangat gembira. Setelah membuat replika untuk diri mereka sendiri, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Han Li dan berpisah. Tidak ada banyak waktu tersisa sampai alam glasial luas ditutup, jadi mereka secara alami harus mencari tempat yang aman dan tidak jelas untuk mencoba terobosan mereka. 1. Pohon galaksi abadi. Tunggu, jika hanya bisa diajarkan secara lisan lalu bagaimana Han Li merekam seni budidaya dalam slip giok? Selama periode terakhir waktu di alam glasial luas, Han Li tidak berkultivasi atau bersiap untuk menerobos kemacetan apapun. Sebaliknya, dia menemukan gunung terpencil lainnya dan dengan hati-hati memeriksa teknik pemurnian roh dengan teks segelemas yang baru saja dia pelajari. Bahkan energi misterius yang kembali dalam pembatasan itu tidak mampu mendorongnya ke tahap integrasi tubuh. Jadi secara alami tidak mungkin terobosan dapat terjadi melalui metode yang lebih konvensional. Bagaimanapun, dia telah maju 2 tahap secara berurutan, jadi dia harus mengkonsolidasikan kondisi mentalnya dan kekuatan sihir yang baru diperoleh untuk waktu yang lama. Hanya dengan begitu dia akan benar-benar siap untuk mencoba terobosan ke tahap integrasi tubuh. Sebaliknya, setiap makhluk asing lainnya yang telah berkelana ke dunia ini semuanya telah terjebak di puncak tahap tempering tata ruang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya setelah menentukan bahwa tidak ada care bagi mereka untuk membuat terobosan di alam roh, mereka memutuskan untuk mengambil risiko menjelajah ke alam glasial luas. Selain itu, menurut beberapa rumor, 1 atau 2 bulan terakhir sebelum penutupan alam glasial luas adalah ketika pembuluh darah roh di alam ini melepaskan ki spiritual terkaya. Dengan demikian, mencoba terobosan selama ini kemungkinan akan meningkatkan peluang keberhasilan seseorang. Dengan demikian, semua makhluk asing yang memasuki alam ini langsung berkultivasi untuk mempersiapkan terobosan, atau menjelajahi alam glasial luas untuk semua jenis bahan langka dan berharga serta harta sebelum mencoba terobosan selama bulan-bulan terakhir. Ada juga kategori makhluk lain seperti pria UE, yang telah memasuki alam glasial luas dengan motif tersembunyi untuk memulai. Bagaimanapun, tidak peduli kategori mana yang termasuk, setiap orang akan mulai mencoba terobosan selama 1 atau 2 bulan terakhir. Han Li unik karena dia adalah satu-satunya yang telah memasuki alam glasial luas sebelum mencapai tahap tempering spasial akhir, dan kemajuan menakjubkan yang dia buat tidak pernah terlihat bahkan sepanjang sejarah, jadi dia tentu saja merupakan pengecualian untuk ini. Namun, teks segelemas benar-benar sangat mendalam. Han Li membutuhkan sekitar 1 bulan hanya untuk memahami bagian paling sederhana dari seni kultivasi, dan banyak dari ini hanyalah penjelasan, serta kata-kata pujian untuk seni kultivasi. Han Li akhirnya mengerti mengapa pria UE menyatakan seni kultivasi ini sangat merepotkan. Menurut bagian-bagian yang telah diuraikan oleh Han Li, teknik pemurnian roh tampaknya merupakan seni kultivasi yang luar biasa bahkan di alam abadi sejati. Itu bahkan telah memasukkan beberapa hukum langit dan bumi, dan setelah berhasil dikuasai, indera spiritual seseorang akan langsung menerima dorongan yang luar biasa. Seni budidaya dibagi menjadi 3 tahap. Menguasai tahap pertama dapat menggandakan indera spiritual seseorang, menguasai tahap kedua dapat melipat gandakan indera spiritual seseorang, dan menguasai tahap ketiga dapat meningkatkan indera spiritual seseorang hingga 8 kali lipat atau bahkan lebih. Han Li secara alami sangat tercengang dengan peningkatan besar yang diuraikan, dan tentu saja cukup masuk akal bahwa teknik pemurnian roh ini sangat luar biasa, bahkan di alam abadi sejati. Namun, seperti yang dikatakan pria UE, kondisi yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknik ini memang sangat ketat. Tidak banyak kondisi, dan persyaratan dasar kultivasi minimum hanyalah tahap transformasi dewa, tetapi salah satu prasyaratnya adalah seseorang harus memiliki tubuh dan rasa spiritual yang cukup kuat sehingga mereka dapat menangani reaksi besar dari seni kultivasi. Jika indera spiritual seseorang dikalikan dengan seni kultivasi ini, tetapi tubuh dan indera spiritual mereka tidak cukup kuat untuk menangani dorongan drastis seperti itu, maka mereka akan langsung meledak dan binasa. Menurut pedoman yang ditetapkan oleh seni kultivasi, seseorang harus memiliki kesadaran spiritual yang sekitar 2 kali lebih kuat dari orang lain pada basis kultivasi yang sama jika ingin berkultivasi pada tahap pertama.
Persyaratan yang ditetapkan untuk tubuh fisik seseorang bahkan lebih kejam, bahkan pencilan ekstrim dalam hal konstitusi fisik hanya akan memenuhi kondisi yang digariskan. Sangat jarang bagi siapapun untuk dapat memenuhi bahkan satu aspek dari dua set kondisi ini, dan mereka yang memenuhi kedua kondisi tersebut hampir tidak ada di alam roh. Bagaimanapun, sebagian besar pembudidaya unggul dalam satu aspek atau aspek lainnya, atau jauh dari memuaskan kondisi di kedua bidang tersebut. Sedangkan untuk tahap kedua dan ketiga, persyaratannya bahkan lebih gila. Priyeue adalah seseorang yang berspesialisasi dalam budidaya kekuatan sihir, itulah sebabnya dia sangat kecewa saat melihat kondisi ini. Namun, seperti yang dia simpulkan, paruh kedua seni kultivasi memang memberikan solusi. Ini terdiri dari dua resep untuk pil yang Honli belum pernah dengar sebelumnya. Salah satunya dikenal sebagai pil pemenuhan tubuh, sedangkan yang lainnya dikenal sebagai pil kondensasi jiwa. Menurut resepnya, salah satu pil dapat meningkatkan indera spiritual seseorang sementara yang lain memperkuat tubuh fisik seseorang. Konsumsi pil-pil itu dalam jangka waktu yang lama dapat secara perlahan memungkinkan seseorang memenuhi kondisi yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknik pemurnian roh. Tentu saja, pil luar biasa seperti itu tidak dapat ditemukan di alam roh. Resep dua pil ditutup dengan cara yang sangat rinci, dan bahkan proses penyempurnaan spesifik telah diuraikan. Namun, tidak ada bahan utama yang digunakan adalah yang Honli pernah dengar. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk memperbaiki kedua jenis pil ini di alam roh. Setelah memeriksa kondisi yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknik pemurnian roh, Honli cukup heran, tapi dia juga menghela nafas lega. Dia mengejar jalur kultivasi simultan, dan kesadaran spiritualnya jauh lebih kuat daripada orang lain dengan basis kultivasi yang sama karena teknik perkembangan hebat yang telah ia kembangkan di masa lalu. Selain itu, dengan provenance through the fields, dan beberapa pil pemurnian tubuh yang telah dia konsumsi, tubuh fisiknya juga sangat kuat. Karena itu, dia mampu menguasai tahap pertama bahkan seperti saat ini. Untuk tahap kedua, selama dia bisa menguasai tahap pertama, indera spiritualnya yang ditingkatkan kemungkinan besar hanya bisa memenuhi kondisi. Dalam hal tubuh fisiknya, jika dia bisa mengembangkan provenance through the fields-nya secara ekstrim dan juga mendapatkan keberuntungan, maka itu juga bukan usaha sia-sia baginya untuk memenuhi kondisi yang relevan. Sedangkan untuk tahap ketiga, Honli hanya bisa membelai dagunya dengan senyum masam di wajahnya saat dia memeriksa kondisi yang dibutuhkan. Bagaimanapun, mampu menggandakan rasa spiritualnya melalui teknik pemurnian roh secara alami akan sangat berguna. Tidak memperhitungkan hal lain, jika dia bisa menguasai tahap pertama ini, dia memperkirakan bahwa peluangnya dalam pertempuran melawan makhluk tahap integrasi tubuh akan meningkat setidaknya 20%. Dengan demikian, waktu perlahan berlalu saat Honli mempelajari teknik pemurnian roh. Pada hari ini, Honli sedang bermeditasi di dalam perut gunung ketika suara mendengung tiba-tiba terdengar dari gelang penyimpanannya. Jantungnya bergetar saat dia buru-buru membuka matanya dan menatap gelang penyimpanan itu, tepat pada waktunya untuk melihat 3 bola cahaya spiritual emas dan perak muncul dari dalamnya. Ini tidak lain adalah 3 lencana glasial besar. Ketiga lencana itu bergoyang sedikit sebelum menghilang menjadi titik cahaya spiritual tepat di depan matanya. Tanah kemudian mulai bergetar sedikit, dan ki asal dunia di daerah terdekat juga dilemparkan ke dalam kekacauan. Apakah sudah waktunya dia bergumam pada dirinya sendiri saat cahaya spiritual melintas dari tubuhnya, dan dia terbang sebagai seberkas cahaya biru. Beberapa saat kemudian, cahaya biru surut di udara di atas gunung, dan Honli muncul dengan pandangan mengarah ke atas. Awan 5 warna telah muncul di langit di atas alam glasial luas, dan mereka berputar dengan kencang di tengah hembusan angin kencang. Getaran yang mengalir melalui tanah juga semakin kuat saat bebatuan dan batu berguling menuruni gunung, dan beberapa pohon juga terjungkal ke samping. Semua jenis binatang yang terbang dan tinggal di darat bergegas keluar dari gunung sebelum melarikan diri ke tanah datar secepat mungkin. Honli menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan perlahan menutup matanya dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia merasakan ki asal dunia yang melonjak dengan keras di sekitarnya.
Sebelum memasuki alam glasial luas, dia telah diberitahu bahwa fenomena ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa alam glasial luas mulai menutup. Setelah paling lama setengah hari, orang luar seperti mereka akan diusir secara paksa oleh kekuatan hukum di dunia ini. Dengan demikian, mereka telah meninggalkan tanda mereka sendiri pada formasi sebelum berangkat, dan mereka juga membawa harta khusus yang dapat beresonansi dengan formasi tersebut, dengan demikian memastikan bahwa mereka akan dikirim kembali ke tempat mereka pertama kali berangkat. Han Li memikirkan kembali semua hadiah yang telah dia peroleh selama waktunya di alam glasial luas sambil merasakan perubahan menakjubkan yang terjadi di sekitarnya, dan tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Dia membuka matanya dengan care, terkejut sebelum berbalik ke arah tertentu. Di sana, dua seberkas cahaya, satu emas dan satu putih, meluncur ke arahnya di bawah lapisan awan 5 warna di langit. Kedua garis cahaya itu cukup redup, tapi cahaya putih itu jelas lebih kuat dari cahaya keemasan, dan yang terakhir sedang diburu oleh yang pertama. Garis cahaya keemasan di depan menghantam Han Li dengan rasa keakraban, dan cahaya biru melintas di matanya, memungkinkan dia untuk melihat dua makhluk di dalam seberkas cahaya, di mana ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ada serigala emas raksasa di dalam seberkas cahaya keemasan, dan dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Bulunya compang-camping dan compang-camping di seluruh tubuhnya, dan itu tidak lain adalah Dark Beast Monarch yang telah ditemui Han Li 2 kali sebelumnya. Cahaya putih yang mengejar berisi monster harimau putih bersayap, dan itu juga dalam keadaan yang agak menyedihkan, tetapi bertekad untuk memburu Raja Binatang Hitam. Keduanya terbang di udara, satu demi satu, dan karena fakta bahwa keduanya benar-benar habis dan Han Li menyembunyikan auranya, keduanya gagal untuk memperhatikannya. Serangkaian pikiran berpacu di benak Han Li, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk memutuskan apa yang ingin dia lakukan, raungan rendah yang dipenuhi dengan keinginan dan kecemasan tiba-tiba terdengar dari dalam lengan bajunya. Suara itu berasal dari leopard Kirin Beast di gelang roh binatang Han Li, dan sepertinya bereaksi sangat kuat pada dua binatang yang mendekat. Hati Han Li sedikit bergerak saat dia merasakan reaksi leopard Kirin Beast. Dia secara alami memikirkan kembali bagaimana binatang itu telah melahap beberapa inti iblis binatang iblis bermutu tinggi, menghasilkan perubahan yang masih tidak bisa dia pahami bahkan sampai hari ini. Dengan demikian, pandangan dingin muncul di matanya saat dia berbalik ke arah seberkas cahaya keemasan di kejauhan. Petir yang keras terdengar saat sepasang sayap muncul di punggungnya, dan dia menghilang sebagai benang putih dan biru dalam sekejap. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas Dark Beast Monarch, dan sosok emas raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul. 6 lengan sosok emas itu menyapu udara, dan 6 pilar cahaya keemasan meletus seperti kilat, mencapai Raja Binatang Kegelapan dalam sekejap mata. Kekuatan tahap awal integrasi tubuh binatang kegelapan seharusnya memungkinkannya untuk menghindari serangan ini, bahkan jika itu telah lengah. Tetapi saat ini kekuatan yang dihabiskan sepenuhnya dengan kurang dari 1/10 dari kekuatan sihirnya yang tersisa. Karena itu, meskipun dia mencoba menghindar dengan sekuat tenaga, dia masih diserang oleh 3 pilar cahaya keemasan. Ledakan gemuruh terdengar saat cahaya keemasan yang menusuk membanjiri tubuh Dark Beast Monarch. Segera setelah itu, fluktuasi spasial meletus di atas sekali lagi, dan gunung hitam raksasa yang tingginya lebih dari 10.000 kaki muncul di samping penguasa perak raksasa, keduanya kemudian runtuh bersamaan tanpa penundaan. Rune perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bagian bawah gunung, membentuk formasi cahaya raksasa yang langsung mengirim ledakan kekuatan besar jatuh ke bawah. Setelah diserang oleh 3 pilar cahaya keemasan, Dark Beast Monarch baru saja kembali ke akal sehatnya sebelum beban yang luar biasa muncul di sekujur tubuhnya. Itu segera melepaskan raungan gemuruh kemarahan dan alarm, dan bulunya langsung berdiri sebelum berubah menjadi hamparan luas cahaya keemasan yang melonjak di udara. Dengan kekuatan tahap integrasi tubuh Dark Beast Monarch, cahaya keemasan akan mampu membebaskannya dari batasan di sekitarnya dalam keadaan normal, tetapi dalam keadaan yang sangat lemah,
Cahaya keemasan hanya berhasil melakukan perjalanan sekitar 10 kaki dari tubuhnya sebelum dihentikan oleh beban berat yang jatuh dari atas. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Dark Beast Monarch. Itu memiliki berbagai kemampuan yang kuat, tetapi tanpa kekuatan sihir untuk mendukung dirinya sendiri, itu tidak dapat melepaskan salah satu dari mereka. Tepat pada saat ini, penguasa perak raksasa di atas bergoyang sebelum memunculkan proyeksi penguasa yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya menabrak Raja Binatang Kegelapan. The Dark Beast Monarch mengeluarkan teriakan kesedihan yang melengking saat tubuh fisiknya langsung dikelilingi oleh busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya, mengirimkan bau tajam dari daging dan bulu yang terbakar melayang di udara. Tepat pada saat ini, pedang biru raksasa juga menyapu ke bawah dari atas. The Dark Beast Monarch benar-benar tidak bisa bergerak oleh beban yang sangat besar dan petir perak, sehingga tidak dapat menghindar. Cahaya biru menyala, dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Sebuah ledakan keras terdengar, dan Dark Beast keemasan yang berukuran sekitar setengah dari ukuran Dark Beast Monarch yang asli tiba-tiba muncul dari bangkai. Semburan kabut merah muncul dari tubuhnya, dan itu terbang di udara sebagai bola cahaya merah. Teriakan sedikit kejutan terdengar dari ruang terdekat, diikuti ledakan yang bergema. Gunung hitam raksasa itu langsung berteleportasi di udara sebelum menabrak cahaya merah yang kabur dengan akurasi yang tepat. Namun, kejadian aneh kemudian terjadi. Cahaya merah tua langsung meledak ke segala arah sementara seberkas cahaya keemasan melesat dari dalam. Itu adalah binatang hitam keemasan seukuran kepalan tangan pada kesempatan ini. Itu telah meninggalkan sekam kosong lain dalam upayanya untuk melarikan diri. Harum dingin terdengar dari atas, dan cahaya perak berkedip, diikuti Fire Raven perak seukuran kepala tiba-tiba muncul di depan miniatur Dark Beast yang melarikan diri. Fire Raven melebarkan sayapnya dan menerkam ke arah Dark Beast emas, yang tidak memiliki cukup waktu untuk menghindar dan dimakan oleh burung itu. Miniatur Dark Beast bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengucapkan satu suara pun sebelum dibakar menjadi ketiadaan oleh Spirit Engulfing Heavenly Flames. Tepat pada saat ini, petir tumpul terdengar, dan benang cahaya biru dan putih tiba-tiba muncul di dekat api perak. Cahaya kemudian surut untuk mengungkapkan Hon Li, dan dia dengan cepat mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih. Inti kristal lemas seukuran ibu jari segera ditarik keluar dari api dan masuk ke dalam genggamannya, itu tidak lain adalah inti iblis dari Raja Binatang Kegelapan. Han Li hanya memeriksa inti iblis sebentar sebelum mengarahkan pandangannya ke arah lain. Di sana, iblis harimau bersayap putih terletak beberapa ribu kaki jauhnya, menilai inti iblis di tangan Hon Li dengan marah. Ada tatapan serakah di matanya, tapi tidak berani mendekati Hon Li. Mata Hon Li menyipit sedikit saat dia melambaikan tangan ke arah gunung hitam raksasa dan penguasa perak, di mana kedua harta itu dikembalikan ke ukuran aslinya sebelum terbang kembali padanya. Sementara itu, dia hanya memegang inti iblis dan berdiri diam di udara, menilai iblis harimau putih dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi. Fenomena yang terjadi di daerah sekitarnya menjadi lebih ganas, dan busur petir perak mulai muncul di antara awan 5 warna. Segera setelah itu, hujan lebat mulai turun, dan lapisan kabut tebal muncul di seluruh langit. Iblis harimau putih menjadi agak kabur di kejauhan, dan masih ragu-ragu tentang bagaimana melanjutkannya. Han Li mendengus dingin saat ekspresi menghina di wajahnya, dan dia mengepakkan sayapnya dengan lembut, memunculkan bola-bola petir putih dan biru yang melayang di sekelilingnya. Serangkaian petir keras terdengar, dan murid iblis harimau putih tiba-tiba berkontraksi saat melihat ini. Itu kemudian melepaskan raungan marah sebelum dengan enggan terbang sebagai bola cahaya putih. Han Li tidak pergi mengejar harimau putih itu. Sebaliknya, setelah menghilang di kejauhan, dia mengepakkan sayapnya lagi, dan semua bola petir menghilang dalam diam. Gunung hitam kecil dan penguasa perak juga lenyap dalam sekejap. Harimau putih ini juga berada di tahap integrasi tubuh awal, dan ia memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih banyak daripada yang dilakukan Raja Binatang Kegelapan. Alam glasial luas akan segera ditutup, jadi Hon Li secara alami tidak mau mengambil risiko apapun dengan mengejar binatang harimau putih itu. Tidak ada gunanya mengambil risiko kecelakaan pada saat kritis seperti itu.
Binatang harimau putih jelas merupakan makhluk yang cukup cerdas. Sangat marah karena Han Li telah mengambil mangsanya, tetapi kemudahan dia membunuh Raja Binatang Kegelapan membuatnya menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan Han Li dalam keadaannya saat ini. Karena itu, ia hanya bisa pergi dengan enggan. Macan tutul Kirin menjadi semakin bersemangat di gelang makhluk roh, dan itu sudah mulai menggeram tanpa henti, jelas sangat ingin mendapatkan cakar di inti iblis Raja Binatang Kegelapan. Itu mengirimkan keinginannya ke Han Li, dan dia tahu bahwa itu tumbuh sangat tidak sabar. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan dia mengirim inti iblis emas ke gelang penyimpanan. Teriakan gembira segera terdengar dari dalam gelang, dan Leopard Kirin Beast dengan bersemangat menelan seluruh inti iblis. Itu kemudian mengirimkan emosi terima kasih kepada Han Li sebelum segera berbaring di tanah dan menutup matanya. Tidak lama setelah itu, dia tertidur lelap. Ini telah terjadi sekali sebelumnya ketika Leopard Kirin Beast telah melahap inti iblis dari binatang kegelapan bermutu tinggi, jadi Han Li tidak terkejut dengan ini sama sekali. Sebagai gantinya, dia berharap untuk melihat bagaimana Leopard Kirin Beast akan berubah setelah ini. Inti dari Dark Beast Monarch jelas jauh lebih unggul dalam kaliber dibandingkan dengan Dark Beast bermutu tinggi, dan dia sangat menantikan untuk melihat bagaimana hal itu akan meningkatkan Leopard Kirin Beast. Setelah itu, Han Li melayang di udara dan tidak melakukan apapun. Beberapa jam kemudian, ledakan gemuruh yang menggelegar terdengar dari dalam awan 5 warna, dan mereka jatuh dari atas. Tubuh Han Li langsung dibanjiri oleh awan dan kabut, di mana petir berkedip dengan keras, dan semburan fluktuasi spasial yang menakjubkan melonjak ke segala arah. Setelah sekitar 10 menit, semua awan, kabut, dan kilat di langit tiba-tiba menghilang, dan Han Li sudah lenyap. Adegan yang sama sedang berlangsung di seluruh alam glasial luas, dan ribuan makhluk asing dikeluarkan dari dunia ini oleh kekuatan hukum. Titik. Cahaya 5 warna yang menusuk melintas di depan matanya, dan tidak mungkin untuk melihat langsung ke dalam cahaya bahkan dengan mata jiwa yang terang. Tanah di bawah kakinya kemudian menghilang, dan dia diserang oleh rasa pusing. Ketika permukaan padat muncul di bawah kakinya lagi, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di dekatnya, diikuti sensasi dingin turun ke kepalanya. Han Li cukup terkejut dengan perkembangan ini, dan ki hitam segera meletus dari tubuhnya, di mana baju hitamnya dari Heavenly Devilish Armor langsung muncul. Dentang dia membuka matanya tepat saat dentang samar terdengar, dan dia melihat ke atas untuk menemukan pedang terbang yang panjangnya sekitar 1 kaki di atas kepalanya. Itu saat ini sedang dijauhkan oleh cahaya hitam yang dilepaskan oleh baju besi iblisnya, dan pemilik pedang itu adalah makhluk bertanduk dengan baju besi perak. Itu adalah makhluk Jiaoqi. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat dia memeriksa sekelilingnya, dan dia bisa melihat semua jenis harta dan bola cahaya dengan warna berbeda meluncur melalui udara di sekitarnya. Ada ribuan makhluk asing yang terlibat dalam pertempuran satu sama lain, dan hampir setengah dari mereka adalah makhluk Jiaoqi, sedangkan sisanya adalah penjaga dari Heavenly Cloud Races yang bertanggung jawab untuk melindungi formasi. Jauh di udara, ada 2 pertarungan ras Jiaoqi raksasa yang menyerupai kota-kota kecil yang melayang di ketinggian lebih dari ratusan ribu kaki. Ada lebih banyak makhluk Jiaoqi dan makhluk awan surgawi yang terlibat dalam pertempuran di sana. Sebagian besar batasan yang ditetapkan di sekitar 2 formasi raksasa telah dihancurkan, dan Cloud City juga menjadi medan perang yang sengit. Anehnya, tidak ada ras suci dalam pertempuran ini, bahkan peserta paling kuat dalam pertempuran ini hanya berada di puncak panggung tempering tata ruang. Meski begitu, situasi di kota masih sangat kacau. Formasi raksasa berdengung dan berkedip tanpa henti, dan sepertinya dia satu-satunya yang telah diteleportasi sejauh ini, jadi tidak heran dia diserang lebih dulu. Ekspresi Han Li semakin gelap, dan dia melihat ke arah Jiaoqi yang baru saja menyerangnya sebelum menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan pedang biru kecil. Pedang itu bersinar dengan cahaya biru sebelum tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Makhluk Jiaoqi sangat terkejut dengan fakta bahwa baju besi Han Li telah berhasil menahan pedang terbangnya, dan dia segera diserang oleh rasa bahaya saat melihat pedang biru kecil yang baru saja menghilang.
Cahaya spiritual langsung melintas dari tubuhnya saat dia mencoba melarikan diri ke kejauhan, tapi itu sudah terlambat. Pedang biru itu muncul tepat di samping Jiao Qi sebelum mengitari lehernya, memenggalnya dalam sekejap. Tubuh tanpa kepala itu jatuh dari langit, dan pedang Qi yang tak henti-hentinya menghancurkan jiwa yang baru lahir yang bersembunyi di dalam tubuh juga. Baru kemudian Hon Li mengangkat tangan tanpa ekspresi untuk menarik pedang terbangnya. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus, dan 4 sosok humanoid muncul dalam formasi satu demi satu di tengah kilatan cahaya spiritual. Han Li menyipitkan matanya, dan dia segera mengenali 2 di antaranya, mereka tidak lain adalah Liu Suier dan Si Kun. 2 lainnya terdiri dari seorang pria paruh baya yang tampak biasa dan seorang pria muda, keduanya telah memasuki alam glasial luas sebagai bagian dari kelompoknya. Han Li menyapu pandangannya pada pria paruh baya itu, dan pupilnya tiba-tiba berkontraksi saat ia mendeteksi tekanan spiritual tahap integrasi tubuh awal yang berasal dari tubuhnya. Pria paruh baya yang tampak biasa-biasa ini telah berhasil membuat terobosan di alam glasial luas. 3 orang lainnya tidak menunjukkan perubahan dalam tekanan spiritual mereka, jadi mereka semua jelas gagal. Pada saat ini, cahaya spiritual melintas dari formasi lain, dan 4 orang lagi muncul. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah itu dan hanya mengenali salah satu orang di sana, itu adalah Pri Yue. Pria tua dengan nama keluarga Xu tidak terlihat dimanapun. Pri Yue memiliki senyum tipis di wajahnya, dan auranya juga telah berubah total, menunjukkan bahwa dia juga berhasil dalam terobosannya ke tahap integrasi tubuh awal.